Di fase mana kamu merasa paling kehilangan arah dan bagaimana caramu menemukan diri sendiri lagi? Ditambah mungkin ada inner child gitu-gitu ya. Broken home enggak juga sih. Enggak. Balikinnya lagi alhamdulillah karena Viera. Bener-bener karena Viera. Mungkin kalau nggak ada Viera, mungkin aku udah jadi simpenan, jual diri. Mungkin gue udah rusak banget gitu. Pernikahan tuh sakral, nggak bisa ya udah nikah asal kayak minta putus terus cerai kayak putus maaf. Bukan kenapa-napa. Iya. Selamat datang di rumah manis kita, Lollipop, Love, Life, and Podcast, di mana tempat kita akan ngobrolin soal cinta, kehidupan, dan kebahagiaan bersama aku, Selfie Kitty. Dan kali ini episodenya benar-benar spesial banget karena tamu kita ini adalah sosok yang suaranya selalu menemani banyak fase hidup. Wow, kita kenal sebagai vokalis band yang lagunya ikonik banget ya. Gue juga tahu banget semua lagu-lagunya dan masih sampai hari ini aku dengerin ya. Dan hari ini kita akan ngobrol tentang sebagai sosok perempuan dan juga bukan cuma seorang penyanyi, langsung kita sambut aja Widdy Viera. Rame kan? Rame banget, banyak banget penontonnya kan. Wow. Gak ada lala ye. Gak ada, itu kayak dahsyat zaman dulu ya. Lala ye. Apa kabar? Baik, Selfie Kitty. Tuh kan, beda kalau penyanyi ya gini gitu ya. Waras dong, tetap harus waras. Di balik suara yang sering menguatkan banyak orang nih. Termasuk aku juga salah satu pendengar yang masih setia ya dengan lagu-lagu Viera ini ya. Ada Dengarkan Curhatku, seandainya gue sampai hafal, langsung rasa ini. Bener gak sih? Nah, di balik semua lagu ini pernah gak sih kamu sendiri ada di fase butuh dikuatkan gitu? Dan itu fase apa? Ada banget dong. Kan sekitaran aku salah. Laki semua ya kan, jantan semua, aku perempuan sendiri, of course butuh dikuatkan, jelas karena aku perempuan masih kecil, ABG, ada hormon, ada mens, belum tahu mesti kemana jati dirinya ya pasti tentunya harus dikuatkan. Itu fasenya di situ sih kurang lebih. Jadi ya tetap ada yang harus dikuatkan dan kamu juga harus menguatkan diri sendiri. Tapi ada nggak di lingkungan kamu yang sebenarnya kan tadi kamu bilang laki-laki semua gitu, saling menguatkan kamu juga nggak? Karena mereka masih kecil juga, nggak ngerti. Cowok lagi. Jadi masih agak mungkin apa ya bahasanya ya? Karena kalau kita mau tarik mundur lagi background, Raka dia nggak punya siblings perempuan, ada ibu doang kan. Kevin juga siblingnya nggak ada perempuan, ada yang laki-laki. Raka begitu pun juga dengan Raka, mereka cuma punya ibu doang, ada sosok perempuan ibu doang gitu. Jadi kan nggak yang bener-bener tahu banget nih perempuan tuh gimana gitu loh, cewek tuh gimana gitu. Paling pasangan, tapi kan ABG, on and off. Jadi mereka juga malah curhat sama kamu gitu? Kenapa? Kadang curhatnya soal... Dulu belum sih, belum ngobrol masing-masing. Cowok sama cewek, ABG aja udah gitu. Nggak terlalu deket. Dan mereka kan cowok banget yang temen ceweknya tuh dikit, nggak ada juga gitu. Untuk sharing, ngobrol deep dengan perempuan, mereka paham perempuan gimana tuh belum. Setelah dewasa baru mengerti, karena aku juga bacot, aku bilang, nih perempuan ada hormon gini-gini, gue mau mens gini-gini ya, cara pandang kita beda nih, mungkin nada gue nanti begini, nggak masuk ke kalian, tapi gue visioner nih gitu, lu tangkep visionernya aja ya, gitu. Setelah gede enaknya gitu kan, bisa to the point jadinya, terus mengerti mereka gitu. Begitupun dengan tim yang lain, mungkin udah pada tua-tua jadi ngerti, karena mereka udah punya istri, punya anak perempuan mungkin, ya setelah besar aja baru pada bisa lah ya, settle gitu keadaannya gitu kurang lebih. Oke Kak, nah kamu kan tumbuh dan dikenal publik tuh sejak usia relatif muda. Kira-kira tuh usia berapa pas kayak mulai jeder Viera gitu? 15, maybe 16. Serius? Iya, before Sweet 17 yang aku inget sih kayaknya. Berarti pas lagi sekolah dong Kak? Iya, SMA. Ya Allah, berarti udah berapa tahun ya? Wah, gila udah jadi dinosaurus harusnya aku kayaknya ya. Berarti bentar. Dari 16 tahun sekarang kamu 30. Pokoknya dari 2008 lah kurang lebih. Berarti sekitar 15 tahun ada ya? Nggak bisa ngitung. Kira-kira lah ya, berarti udah berkarir di atas 10 tahun lebih ya. Suruh mikir angka juga. Nah, di fase mana kamu merasa paling kehilangan arah dan bagaimana caramu menemukan diri sendiri lagi? Karena kan waktu tadi kamu bilang kamu di usia 16 tahun udah berkarir. Itu dia.
Nah, kehilangan arah pasti ada kan, ABG ya. Terus mungkin masih pengen explore cara berpikir, cara bekerja otak beda, cara berpikir beda, terus keinginan berbeda. Pokoknya mungkin banyak mau. Ditambah mungkin ada inner child gitu-gitu ya. bener. Broken home enggak juga sih. Enggak terus. Cuma kan itu pasti ada lah sedikit-sedikit dari keluarga kan. Terus sekolah, mungkin lingkungan. Ada momen itu sih, hilang arah ada. Terus balikinnya lagi alhamdulillah karena Viera. Bener-bener karena Viera. Mungkin kalau nggak ada Viera, mungkin aku udah jadi simpenan, jual diri. Mungkin gue udah rusak banget gitu. Ya kan? Bener, terus. Tapi bagus Kak, terus Kak. Astagfirullah, maaf ya. Bercanda lo guys. Iya, tapi yang bener-bener yang bikin aku, apa ya bahasanya ya? Kayak bisa. Tujuan hidupku jelas itu karena Viera. Selalu manggung, selalu ada jadwal, aku dateng, ya maksudnya bangun pagi tuh aku ada tujuan, ada kerjaan gitu. Alhamdulillah banget, aku bener-bener bersyukur sampai detik ini, bener-bener banget. Karena Viera sih, dan itu susah dijelasin pakai kata-kata sih, kurang lebih kayak gitu. Bagus ya, berarti emang Viera membawa banyak perubahan yang positif Banget. gitu ya Kak. Banget. Dari kehilangan arah sampai akhirnya menjadi seseorang Widhi Viera yang positive vibes. Tepuk tangan dong Kakak. Oke lanjut, banyak lagu-lagu yang kamu tuh nyanyikan lekat dengan tema cinta dan patah hati. Lagu Kevin. Tapi kamu nyanyiin. Ya. Seberapa banyak pengalaman pribadi yang sebenarnya mempengaruhi cara kamu membawakan lagu-lagu itu? Jujur nyanyi-nyanyi aja. Lirik gak masuk ke aku. Aku formalitas aja, profesional, ngerjain tugas, dah gitu. Jadi kamu cuman nyanyi aja udah? Iya. Gitu. Gak pernah nyiptain lagu? Nyiptain ada. Oh ada. Di album pertama ada, album 2 ada, gitu doang sih. Tapi kebanyakan Kak Kevin yang... Ya, karena dia sudah mempunyai bekal dan materi ketika dia mau jual kan, dia mau present ke label-label, dia udah ada duluan. Aku terakhir kan, datangnya belakangan gitu, masuk ke Vieranya. Gitu. Emang sebelumnya kamu kan dari awal juga? Dari awal tuh mereka gonta-ganti, mau itu basis kayak mau drummer juga, drummer aku yang dulu udah nggak sama kita, jadi kita sisa bertiga, ya gitu sih. Oke, berarti namanya masih Viera kan Kak? Kan aku pernah ikut kamu pas manggung. Masih Viera kan? Iya Viera. Oke. Tel. Viera kan, jadi gini waktu keluar dari Musika, Viera kan mungkin pas sama masih sama Musika. Kevin cuma pengen ngasih respect aja sih, karena ya udah Viera pas sama Musika nih, jadi kita keluar tambahin Tel aja jadi Viera Tel gitu, biar ada bedanya di situ. Dia masih menghargai dan menghormati orang-orang yang di Musika, terutama Bu Acin gitu. Oke, jadi sebenarnya tadi guys aku sebut namanya salah ya, harusnya tuh Aman jadi aja, Viera Tel Viera ya? juga bisa. Gak apa-apa kan? Panjang banget Tel, nggak usah, udah Viera aja. Oh, oke. Capek kayak di mulut. Oke, jadi tetap aja ya kita main nama Kakak Widhi Viera ini ya. Oke Kak, sebagai perempuan di industri musik, pasti ada aja tekanan dan ekspektasi tertentu, apalagi di lingkungan kamu kan tadi kamu bilang semuanya laki-laki gitu ya. Apa tantangan terbesar yang pernah kamu hadapi sebagai Widhi dan bukan sebagai vokalis band? Widhi. Yes, itu kan real life kamu. Real life. Ini sih ngefilter manusia yang datang ke aku aja, mereka tulus atau enggak, real atau enggak, ada maunya atau enggak, niatnya apa, itu susah filterinnya aja sih, karena malas juga ya mikirin kayak gitu-gitu ya. Cuma berdoa aja, ya udah kalau ini orang baik ya udah baik gitu. Cuma kan aku orangnya untungnya ya bisa lihat lah mana yang kurang, mana yang enggak gitu kan. Kalau enggak ya udah gue enggak gitu kok. Si Aries ya? Siapa? Kamu? Aku Taurus. Oh salah lagi. Lu Aries lu. Kita udah pernah bahas ini. Iya ya lupa. Oke, Taurus lagi guys. Aduh kayak Indra Bruggman ya. Enggak, kemarin Indra Bruggman juga Taurus. Terus? Ya kurang lebih gitu. Oke. Ya nge-build tembok lah setelah banyak yang kita alami. Terus growing up kita udah melihat dunia bekerja seperti apa di industri ini, di lingkungan. Ya gitu-gitulah kurang lebih. Kita harus punya tameng gitu. Punya tameng. Iya. Tameng sendiri lah dengan cara dan gaya masing-masing. Nah, cakep. Oke. Nah, soal cinta, asik. Soal cinta dan soal perjalanan hidup dan kedewasaan yang mungkin kamu punya sekarang. Apa sih arti hubungan yang sehat versi Kak Widhi? Hubungan yang sehat.
Hubungan yang sehat ya, makan sayur, buah, kita olahraga, ya kan? Ibadah, itu hubungan ibadah. hubungan antara badan itu oke lah, masuk lah hubungan antara badan diri sendiri gitu ya. Tapi kalau untuk relationship lah, untuk Relationship susah ya kalau ditanya Hubungan hubungan sehat. sehat tuh macem-macem, karena hubungan sehat bagi si A sekian, bagi kita nggak sehat, kan beda-beda pandangan ya. Cuma yang sehat apa ya buat aku, nggak repot aja kali ya. benar. Nah tapi apa? Gak repot dalam hal Apa ya? Ya sampai sekarang gue nggak nikah berarti banyak yang repot kan, udah gitu aja ya. Karena gue masih kerja, yang masih repot. masih banyak yang mau makan lah gitu di sekitaran kita. Jadi selagi kita bisa ngasih pekerjaan sama sekitaran kita ya kenapa enggak gitu. Mumpung masih bujang ya kerja aja dulu buat mereka gitu loh. Dan untuk keluarga tentunya. Oke, tapi ada Mau deadline nikah sendiri kok. Nah, itu baru gue mau nanya, terus, ya kan? mau, Oke, tapi oke. marriage is scary kan. Banyak yang tahu itu. Terus bagi gue pernikahan tuh sakral, nggak bisa ya udah nikah asal kayak minta putus terus cerai kayak putus maaf. Bukan kenapa-napa. Iya. Tapi itu menurut keyakinan saya ya kan. Iya, yang lagi rame bener keyakinan saya. Iya maksudnya aku nggak mau segampang itu gitu loh. Kan aku segampang itu minta putus dan cabut dari orang gampang. Nah aku nggak mau ketika nikah aku gitu juga, itu kan nggak bagus ya. Dikit-dikit ntar minta cerai atau gitu terus ya. cerai gitu, aku nggak ada keinginan itu, tidak ingin gitu. Jadi sampai hari ini ada deadline mungkin atau niat Deadline nggak? gitu? Niat ada, doa ada Deadline nggak gitu. Deadline nggak ada karena ibu juga ibu aku tuh iya nggak apa-apa mau aku nikah tapi batinnya beda gitu. Dia masih belum bisa melepaskan anak-anaknya gitu. Adikku aja kemarin mau nikah agak susah gitu, tapi alhamdulillah sudah. Terus baru lahiran anaknya. Terus tapi ya pas aku lihat sih my mom kayaknya belum bisa ngelepasin aku. Tapi aku juga nggak mau maksain karena tetap ya gimana pun restu ibu penting banget gitu. Betul. Mau sampai gue kumur-kumur juga harus dia sampai restu gitu loh. Tapi kan susah gitu kan. Jadi belum tahu lah ya kapan Doain waktunya aja. Kak Widi Dan akan intinya kan menikah. jalan Tuhan. Kalau emang iya kan pasti udah dilancarin dari kapan tahu kan. Setuju, tepuk tangan. Enak ya ngobrolnya ya, kan sama penyanyi enak banget ya. Kita sama-sama penyanyi lah by the way ya. Satu penyanyi pop, yang satu penyanyi rumahan. Dangdut kan? Iya. Dia ternyata nggak lupa guys. Apa kita Oke. bikin? Apa tuh? Bareng. Ih boleh Dangdut. banget. Dangdut Wih. tapi gue cobain Emang bisa ya. kamu? Cobain. Ih kita tes dulu nih, bisa nggak cengkoknya? Gak bisa sih. Ya Gimana elah. sih harus ada gitu ya? gitu. Enggak. Cengkoknya Bang, udah mau gitu. diajarin nggak? Mau diajarin? Aku dikit coba ya. Lagunya Bu Darita Sugiarto aja. Hari ini. Aduh, takut banget. Hari ini. Malu-malu kapan-kapan bisa. Bisa ya. Next aja. Oke next. Kalau cengkok tuh emang agak susah Kak. Tapi gue yakin gue bisa. Tapi gue Bisa. latihan. Harus ya. Bener ya? Bener. Oke. Deal nih bener. Deal. Kita bikin beneran Iya dangdut bener, kita ya. lagi dangdut. Tapi Bener. jangan dangdut yang Dangdut yang kekinian, modern, yang asik. Nah itu Ya ya, yang kan? lagi Gen Z sekarang ya. Betul. Oke. Cuco, langsung ada Jadi. peluang guys, kita Iya, bikin let's go. lagu. Tolong saya Gas terus. kita produserin ya. Oke. Wih, di ACC guys. Amin. Oke. Pernah nggak sih Kak kamu berada di titik capek secara emosional? Iya. Sabar Bun. Tapi tetap harus tampil profesional jelas. di depan publik. Dan bagaimana cara kamu menjaga kesehatan mental di tengah tuntutan itu Kak? Enggak. Intinya, tapi ditut beneran loh. Iya. Beneran loh. Ditut ya. Janganlah. Nanti Itu tapi tut gitu. kalau misalkan Iya. ada calon. Sip, Ya, tenang. tapi beneran di Iya. suara lumba-lumba juga boleh. Iya, oke. Terus? Banget. Dan semua pertanyaan kamu banget ada. Tapi ya itu balik lagi karena mungkin aku terbiasa kerja dan di mindset aku dari aku kecil ya kerja is profesional gitu kan. Ya jatuhnya memang seperti formalitas aja kan aku mengerjakan semua pekerjaan aku, tapi ya profesional kan seperti itu katanya kan. Iya. Jadi di otak aku ya aku kerja ya harus kerja. Mau apapun gue alamin di belakang, gue berdarah-berdarah, gue abis kejedot tembok juga ya gue harus tampil gitu loh. Walaupun berat gitu misalnya harus nangis atau nahan sakit gitu loh.
nguatin badan, ya paling ada lemes-lemes sakit dikit, tapi terkadang orang nggak ada yang tahu sih katanya gitu. Yes, memang harus seperti itu sih. Kadang Iya. orang tuh nggak tahu kondisi kita gitu Kuat ya. gua, anak pertama. Wih, serius? Ya. Kamu? Aku anak pertama juga. Iya, udah ngerti kan matematikanya. Oke. Jelas. Sandwich generation? Bisa kayaknya. Oke, lu nggak paham kan? Ya udah, lanjut. Oke, di usia dan fase hidup kamu sekarang nih Kak, apa definisi kebahagiaan yang paling realistis dan jujur buat kamu? Uang sih, karena Wih. kan bisa membantu banyak orang, kebutuhan juga bisa terpenuhi. Tuh, Paling itu sih. jawaban Karena singkat, padat, sedekah jelas. aja harus kaya kita kan. Sedekah terus bayar apa yang perislaman lah gitu kan. Peribadahan lah maksudnya. Itu butuh uang gitu kan. Betul. Misalnya kita mau, apa bahasanya? Apa tuh? Yang sekian persen? Zakat. Ya zakat. Zakat dong. Misalnya zakat per tahun dari pendapatan aja kan itu sebenarnya besar juga gitu kan. Dari pendapatan kita sekian, jadi harus tetap dipikirkan, disisihkan gitu. Betul. Untuk keluarga yang tiba-tiba urgent butuh apa, tahu-tahu ada yang sakit kanker, ada beneran yang kayak gitu-gitu. Oke, tapi benar sih itu jawaban singkat, jelas, padat, dan tepat sasaran gitu ya. Jelas. Di usia fase hidup kita nih gitu ya. Apa definisi kebahagiaan ya? Money Iya, dan gitu ya. hubungan- Cuan gitu kan. Dan hubungan dengan Allah. Tuhan. Betul sekali, tepuk tangan. Ya, keren banget ya jawabannya ya. Seru banget tadi ya, ada 6 pertanyaan semuanya udah dijawab bener-bener ya, sesuai dan masuk di logika gitu ya. Tapi sekarang kita mau masuk games. Nah ini cocok banget buat kamu nih, karena kamu seorang penyanyi, jadi kamu harus jawab pertanyaanku dengan menyanyi. Ya, Ya, habis gampang suaranya. dong. Enggak usah Oh, yang bercanda aja ya. panjang. Oke. Ini Enggak tuh beneran ya? lagu, enggak, tapi sedikit lah. Ini lagu untuk gitu kan. Kalau misalkannya aku menyebutkan situasi, kakak cuman jawab dengan nyanyi lagu apa gitu ya. Oke. Contoh, misalkan kayak lagi happy, bisa aja kakak nyanyi hello, hello, hello Oh. gitu. Gitu Buset, doang. Oke. 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 Langsung. Tolong. Saat lagi patah hati. Ya, dengerinnya metal, nggak bisa nih aku. Nggak bisa gua HC dong, HC. Gak apa-apa, pokoknya saat lagi patah hati, versi kamu gimana? Kamu nyanyi tapi? Nggak bisa itu kan teriak-teriak. Ya, Jangan. Ya kurang lebih patah hati dengerinnya lagu-lagu HC atau metal yang Masih dikit, berat Kak. gitu. Kak, jangan Kak. Dikit. Jangan lagi dijaga. Oh, oke. Jangan teriak-teriak. Aku aja sequencer itu. Yang lagu sedih gitu enggak ya? Kamu justru kalau Sedih patah hati nggak? malah nggak sedih ya? Nggak sedih, patah hati aku nggak sedih. Aku kerja terus sans aja. Weh, Hangout. sans aja. Soalnya gimana ya, pala udah anget jangan ditambah-tambahin sih gitu. Kita Kasih udah es batu lah biar dingin itu lah. dia makanya kita Ah. jangan dibikin puyeng. Maksudnya udah berumur juga, Betul. jam terbang. Yes. Jadi ya kita harus happy aja. Betul Gitu. sekali. Oke. Sholat, makanya sholat. Saat merasa kuat. Kuat, saat merasa kuat. Kuat tuh maksudnya, Lagu yang cocok apa sih biar gue misalnya lagi nyanyiin deh? pede gitu ya. Apa kek? Lagu apa yang cocok kira-kira di Lagi saat kuat, merasa kuat? dengerinnya lagu-lagu seksi kayak Sade, Prince, itu kali ya, walaupun Gua nggak tahu sih nyambung. lagunya yang mana. Prince, yang seksi sih gitu loh, Ah, nge-groove, terus funk gitu, lagu-lagu funk. Sade yang mungkin sweetest tabu gitu-gitu. Cuma kan itu lagu sedih, cuma buat gue ya itu bikin gue Seksi happy. ya? Iya, Oke. suka lagu-lagu seksi. Oke, Zaman dulu lanjut. tapi. Zaman dulu ya? Seksi zaman dulu. Saat ingin sendiri. Sendiri tidur. Saat ingin sendiri. Lagu apaan? Saat ingin ingin sendiri. Saat lagi sendiri, mungkin gitu kan lagi melamun. Melamun ada ya, nggak sih kayak melamun. lagu yang pas banget untuk mood kamu di saat kamu lagi bengong. Bengong. Banyak sih. Mungkin lagu-lagu klasik kali, classical music gitu. Mungkin cello, dengerin klasik cello. Musik doang, instrumen doang. Oh, instrumen. Iya sih, lebih ke Oke. situ sih. Ya lagu-lagu religi. Oh, baik. Jadi biar ingat segala dosa Ya yang apa betul kali itu. dibuat gitu Jadi ya. biar hantu-hantu yang jin-jin gitu pergi juga lah di ruang. Tepuk tangan. Terakhir, saat kakak jatuh cinta. Jangan jatuh cinta lagi, saat jatuh cinta aja. Satu juta. Pasti Nggak ada. ada juga sih. Nggak juga, sama aja kok dengerinnya mah. Ya apa? Gitu-gitu juga. Yang lagunya kayak mana? Sama itu semua. Jadi nggak ada in general nggak ada pas lagi
jatuh Apain hati gitu, atau apa segala macam. itu sih mostly genrenya itu. Terus mau ada ya aku dengernya lagu-lagu band 510 ada dari Bandung, band Strangers juga dari Bandung, ada juga band adekku Manusia Aksara aku dengerin. Jadi aku nggak tergantung mood sih, dengerin aja. Setiap bangun pagi pasang speaker, terus bandnya temen aku Les Gold Party juga aku dengerin. Ya itu yang lagi aku dengerin sih, literally itu semua. Itu Terus band-band pop luar, Oke. band-band lokal. Band-band lokal tapi semuanya asik ya. Asik semua yang Lagu-lagunya ya. yang nge-groove, aku suka yang agak nge-groove. Lagu Fairy Tail juga. Lagu Fairy Tail yang Evolve, aku lagi Yang dengerin. mana tuh coba ada lagu baru ya? Oh Forevermore, lagu baru. Kasih dikit lah. Ya, gimana lagunya? Dikit aja. And I'll do what you want. I will be all you need forevermore. Itu. Sama satu album Viera yang albumnya Evolve. Judul albumnya Evolve, itu satu album Viera. Jadi kemarin launching langsung berapa lagu? Satu doang yang Forevermore, yang Evolve tuh udah album sebelumnya. Oke, kita doakan sukses dan selalu melejit dan semakin melejit, amin. Oke Kak, kalau bisa menyampaikan satu pesan aja untuk perempuan-perempuan yang sedang berproses mengejar mimpi, terus memperbaiki diri dan mungkin belajar mencintai hidupnya, kira-kira pesan apa yang paling ingin Kakak sampaikan? Apa ya, nggak mau sotoy juga, cuma Best harus tetap waras aja lah. Waras. Jangan sampai terbawa suasana yang kalau udah misalnya tiba-tiba gelap tuh, dia udah terlena dengan suasana gelapnya, ya jangan ke bawah gitu loh. Benar-benar sadarin diri, keluar dari lubang itu gitu loh. Itu emang harus ya, kalau bisa tamparin diri sendiri aja, sadarin diri, waras. Jangan lupa ibadah juga, itu penting juga, dan surround yourself with positive people gitu. Cari yang baik. Justru beruntunglah kalian kalau punya sahabat atau keluarga yang berisik ke kalian, yang berisiknya positif gitu. Ya dengerin gitu, udah nggak apa-apa. Justru bagus banget. Gue berjuang sendiri. Nah, gue usaha sendiri untuk sadar sendiri, waras sendiri gitu. Karena ya mungkin gue pinter dan keren. Gue gak mau rusak. Kalau misalnya Kagak aja sih. Ya pokoknya gitu. Oke. Kalian harus semangat pokoknya, jangan salah jalur dah. Kalaupun udah masuk, ingat buat keluar dah gitu aja. Nyelup, ngintip, oh salah nih, ya udah keluar gitu kalau udah tahu gitu. Cakep ya, udah mau nyelup, ngintip, yang penting udah tahu cabut. Ya udah cabut gitu. Ngapain sih di situ? Udah gitu. Jangan kebanyakan, jangan kelamaan itu berenang di air yang gelap gitu. Wih, ngerti nggak lo? Bahasanya kayak nggak ngerti deh, kita harus mendalami gitu apa maksud dan tujuannya gitu ya. Kak, kata-kata hari ini. Bentar, oke. Selalu ingat memberikan energi yang bagus, karena energi yang bagus itu berpengaruh ke rezeki. Karena rezeki lebih penting, karena kalian butuh uang kan, butuh duit buat hidup. Dah, gitu aja. Oke Kak Widi, terima kasih banyak Sama-sama. ya sudah berbagi cerita dengan jujur dan hangat hari ini. Obrolan ini tuh mengingatkan kita bahwa di balik suara yang indah selalu ada perjalanan hidup yang penuh proses. Nah, buat kalian kalau dilibatkan lagi seperti Lollipop, hidupnya itu lagi di fase yang mana? Manis, segar, asam mungkin, atau lagi pahit-pahitnya. Tetapi setiap rasa itu selalu punya cerita. Aku Selvi Kitty, pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya Lollipop, Love, Life, and Podcast. Tetap sebarkan cinta dan kebahagiaan. Bye! Bye!